Halo, Baca Batang Pos. Bertemu sama saya Juanda di edisi Hot News 6 Oktober 2023. Nah, kali ini saya bersama Bang Benny nih. Halo Ju. Halo Bang Ben. Halo Ju. Ya. Nah, sebelum ke Bang Ben ngobrol-ngobrol, saya akan menyampaikan beberapa berita-berita yang akan terbit di koran Batang Pos untuk esok hari. Nah, berita-berita yang kemungkinan akan terbit, ini saya sampaikan ya. Pertama nih masih soal Rempang. Siswa relokasi Rempang sudah mulai bersekolah kembali. Disdik bentuk tim pengawasan memastikan anak-anak yang dari Rempang tidak putus sekolah. Nah, jadi siswa-siswa ini sudah mulai bersekolah lagi di tempat yang baru yang kemarin orang tuanya memutuskan pindah dari Rempang, digeser sementara ke Batam dan sekarang sudah bersekolah kembali tanpa ada problem. Nah, namun ada cerita yang lain. Salah satu teman reporter yang meliput di kawasan sentral Buana Park, beberapa orang di sana mengeluhkan masih belum bisa optimal mengantar jemput anaknya. Nah, dari salah satu warga yang di sana, Rio namanya, dia menyampaikan bahwa agak kesulitan untuk mengantar anak ke sekolah. Dan kemarin sempat dijanjikan oleh BP Batam itu diberikan transportasi antar jemput. Nah, sampai sekarang belum ada nih. Nah, lagi ditunggu nih sama Bang Rio janji realisasi untuk antar jemput anak sekolah ini. Nah, selain kabar dari Rempang, juga ada kabar dari tentang harga beras. Harga beras semakin naik ini. Sejumlah pedagang, baik pun pedagang maupun ibu-ibu juga mulai agak sedikit bingung. Karena bagi pedagang, orang mulai irit Bang beli beras. Iya, betul. Nah, bagi ibu-ibu agak juga keberatan untuk belanja. Nah, ini dia jadi. Nah, lalu juga ada nih dari KSOP, kabut asap masih belum mengganggu jalur pelayaran. Nah, ini dari FDP, ada video kemarin, ada video yang perjalanan kapal Roro Bang ke Kalimantan Barat, Sintete, itu tebal asap, kabutnya tebal, tapi sejauh ini masih aman sih. Untuk jarak pandang masih aman berarti? Masih aman, jadi masih tetap berlayar sampai saat ini. Nah, selain itu juga ada nih Bang, dari kabar ekspor. Ekspor Batam turun Bang di Agustus 2003. Nah, penyebabnya ada nih di berita Batam Pos esok hari. Lalu juga ada nih dari kriminal, ini terjadi lagi ini. Pekerja serabutan cabuli siswa SD yang ditemunya. Sering kali terjadi ya. Ini sering kali terjadi Bang. Ini akhir-akhir ini, aduh, kenapa lah yang hal kayak gini sering. Kayaknya perlu pemerintah khusus untuk membuat sebuah penelitian atau pengkajian kenapa hal ini terjadi gitu. Nah, juga ada nih di Ditres Narkoba musnahkan sabu 283,68 gram. 2 tersangka terancam hukuman mati. Lalu juga tim advokasi yang masih dari Rempang juga, kembali kita ke Rempang. Tim advokasi yang ini Bang, yang kemarin demo, yang sekarang masuk penjara saat ini, masih menunggu jawaban Kapolresta Barelang untuk penangguhan penahanan. Mudah-mudahan ada solusi terbaik terang bagi mereka gitu ya. Begitu Bang. Lalu juga ada komplotan anak di bawah umur curi motor belasan kali di Bengkok. Nah, ini kabar-kabar remaja yang sudah berhadapan, remaja-remaja yang sudah berhadapan dengan hukum nih Bang. Nah, ini yang agak miris juga buat kita ya Bang. Betul. Kita lihat kan memang apakah itu pengaruh dari geng atau istilahnya balapan liar dan sering di daerah Bengkong, di daerah Nongsa juga ada, Batam Center. Kayaknya mungkin dipicu di sana mungkin mereka. Sebenarnya peran orang tua juga penting di sini Bang. Bagaimana pengawasan, bagaimana mengawasi anaknya, ya kalau belum cukup umur jangan dikasih motor dulu lah. Iya, betul. Seperti itu. Karena aturannya ada ya Bang, jelas. Nah, Bang. Tadi saya sebutin nih. Saya catat beberapa kabar, tapi saya belum sebutin. Sebenarnya sudah ada nih di handphone tadi. Betul. Kabar dari Kepri. Tapi boleh Bang sampaikan langsung ke pembaca Batam Pos. Apa aja Bang informasi yang mungkin berita-berita yang akan terbit untuk esok hari di koran Batam Pos dari Tanjung Pinang, Bintan, Karimun dan daerah lainnya. Silakan Bang. Terima kasih Ju. Oh baiklah pembaca setiap Batam Pos, mungkin ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita hadirkan kepada pembaca besok dari daerah-daerah di Kepri ini seperti di Karimun ini. Ini menyangkut terhadap listrik. Itu akan terjadi lagi pemadaman. Terjadi pemadaman lah, bukan akan terjadi, memang sudah terjadi pemadaman. Pemadaman? Ya, di Karimun? Ya, karena
PLTU yang Tanjung Sebata yang memiliki 2 mesin ini, salah satu mesinnya rusak. Ini sudah sering terjadi. Sering terjadi. Dalam tahun ini mesin PLTU itu sudah 4 kali kerusakan. Ini kan cukup miris juga kan, memang mesinnya produk dari Cina dulu waktu itu dengan pembangkit batu bara. Sekarang apa kendalanya? Dan mirisnya lagi itu prediksi untuk perbaikan butuh waktu 1 minggu. Nah, pemadaman berapa jam, Bang? Setiap pemadaman? Pemadamannya kadang-kadang dia agak ada yang sekali 2 jam tergantung ke daya mesin yang ada di pembangkit yang ada gitu kan. Mudah-mudahan bisa cepat teratasi ya, Bang. Betul. Sehingga masyarakat Karimun pun tidak terhambat di pekerjaannya. Mungkin ada yang membutuhkan listrik, ada yang mungkin yang punya laundry ya, Bang. Kalau tidak ada listrik, nggak jalan laundrynya. Biasanya kan dia itu kan memang untuk pemadamannya itu diprioritaskan nantinya atau diutamakan bagi pengusaha tempat usaha-usaha seperti perhotelan. Karena perhotelan itu diminta untuk menyediakan genset, dan mereka memang di Karimun dari dulu hotel-hotel rata-rata memang sudah memiliki genset. Ya, Bang. Karena memang dari dulu-dulunya Karimun ini kalau listrik problem listriknya masih jadi. Habis itu ada juga di Bintan nama cukup menarik ini yang mungkin kita suguhkan pada pembaca besok. Apa itu? Itu ada desa yang menyediakan sekolah untuk lansia. Walaupun sebentar Bang. Desa sekolah untuk lansia. Iya. Walah. Khusus lansia ini sebenarnya walaupun itu mungkin masih dengan segala keterbatasannya, kita harus mendukung secara positif. Karena di sini kita lihat orang yang sudah lanjut usia ada tempat berkumpul, minimal untuk berkumpul, bertukar pikiran. Diberikan ruang di sana ya. Jadi maksudnya lansia-lansia itu tidak pikirannya masih terus masih bisa berdiskusi. Menolak tua mereka. Menolak tua. Ya mereka. Mungkin yang ada yang lupa-lupa mungkin bisa mengingat kembali, bisa dengan berkumpul dengan bercerita sama mereka gitu ya, Bang. Ini langkah baik ini, Bang. Ini sangat perlu didukung ini. Menarik, walaupun dengan segala keterbatasannya. Ini itu hal yang positif yang karena kita mengetahui betul banyaknya para lansia kemungkinan yang tetap berada di rumah, mereka suntuk, tidak ada aktivitas, mungkin anak sibuk pergi kerja selama macam di rumah gitu kan. Jadi interaksinya pun kurang jadinya. Dan adanya desa ini interaksinya bertambah. Sesama mereka bercerita, berkeluh kesah. Iya, betul. Oke, keren. Ada juga kita dari Pinang itu salah seorang warga membakar pohon tua, pohon ara tua. Ini dikeluhkan masyarakat sehingga dia sebagai tindakan sekarang mereka dapat sanksi sosial dari masyarakat sendiri. Itu padahal masyarakat sudah melarang jangan dibakar pohon itu karena mungkin memiliki nilai historis atau apa gitu ini kan. Pohon tua ya. Pohon tua, udah berumur ratusan tahun katanya. Waduh, sayang banget ini karena pohon ini menjadi saksi hidup perkembangan Kota Tanjung Pinang. Betul, ini. Bisa. Aduh, keren. Untuk daerah yang lain yang mungkin yang bisa kita hadirkan besok itu mengenai rute pelayaran dari Tanjung Batu ke Tanjung Pinang. Itu biasanya kan ferry berangkat setiap hari, cuma karena kondisi sekarang penumpang agak sepi, jadi cuma berlayar 3 kali dalam seminggu. Mungkin bagi masyarakat Tanjung Batu atau masyarakat Tanjung Pinang yang ingin bepergian untuk membaca Batam Pos besok hari apa aja kapal tersebut berlayar. Jadi ada jadwalnya di sana. Ada kita Oke, makasih banyak. Nah, itu aja mungkin dari daerah yang bisa kita hadirkan besok. Oke, Bang, makasih banyak nih, Bang. Oke. Nah, dari sini dari Bang Ben, saya mau ke Bang Ahmadi nih. Bang Ahmadi nanti akan menyampaikan berita-berita yang terhot news di batampos.co.id. Yuk, Bang Ahmadi, sini Bang. Bang Ahmadi, tadi saya sudah berbincang sama Bang Ben. Bang Ben sampaikan nih kabar-kabar dari daerah. Nah, dari Bang Ahmadi, 10 top 10-nya batampos.co.id apa jadi, Bang? Hari ini sangat beragam berita-berita yang trending di batampos.co.id. Yang salah satunya mengenai hasil uji lab beras yang dilakukan oleh Disperindak Batam. Kemarin kan kasus isunya sempat ada oplosan mix namanya. Tapi itu sudah dilakukan uji lab oleh Disperindak Batam dan hasilnya bisa dibaca di batampos.co.id. Oke, siap Bang. Kemudian berikutnya mengenai status jalan provinsi di Batam yang sudah tidak ada lagi ya? Yang tidak ada lagi karena dilimpahkan ke kewenangannya ke Pemko dan BP ya. BP Batam. Ya, benar. Berikutnya mengenai penerbangan Lion Air Group dari Batam ke
3 daerah di Indonesia Timur. Wah. Ini sudah di apa sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu diwacanakan. Ini mau direalisasikan lagi, Bang? Rencananya seperti itu. Berarti ini sangat membantu ya, Bang, Ya, saudara-saudara yang dari Hmm. biasanya transit di Jakarta atau transit Surabaya, sekarang bisa langsung ya, langsung. Dan perjalanan waktu lebih dekat lagi. Lebih singkat jadinya. lagi. Dan mungkin mudah-mudahan harga tiket jadi lebih murah lagi ya, Bang. Itu harapannya. Oke, Bang. Lagi Kemudian dari mana, Bang? berikutnya ini yang terkait Rempang juga, Rempang. warga Pasir Panjang yang sudah mulai pindah ke Batam. Ada 4 kepala 4 keluarga, kakak. ya. Dan mereka ya mendapat sambutan yang cukup luar biasa oleh warga sekitar dan mereka sangat bersyukur dengan keadaan itu. Baik. Ya, tapi yang paling banyak ini dibaca ini Apa itu, Bang? soal penahanan tersangka demo yang ricuh ketika. Oh, Bang Long salah satunya. Ya, yang rambut panjang itu. Ya benar, tapi ini terkait salah satu tersangka yang masih berstatus pelajar. Oh, gitu. Nah, orang tuanya berharap anaknya bisa ditangguhkan. Nama bapaknya Rudi. Nama bapaknya Rudi. Iya benar. Ya. Inilah Berarti yang Pak Rudi meminta Ya. anaknya segera dibebaskan ya, Bang. Karena ikut demo kemarin. Iya, Anaknya Pak Rudi ini ikut demo kemarin ya. dan statusnya masih pelajar. Masih pelajar. Iya. Tapi ini Pak Rudi yang di Rempang ya. Ya benar, bukan Pak Rudi Wali Kota atau Iya, Kepala BPD iya. Batam itu ya. Tapi ini sangat-sangat Menarik, ya. menarik pembaca batampos.co.id sehingga Paling sampai banyak sore dibaca. ini Hah? itu pembaca batampos.co.id itu dua kali lipat. Ya dan Gara-gara berita itu. gara-gara berita ini. Keren Ya. banget. Itu saja berita dari hot news dari Oke. batampos.co.id. Siap, makasih banyak Bang Madi untuk informasinya. Nah, pembaca Batampos itu aja bincang-bincang saya dengan Bang Ben tadi, Bang Madi. Nah, saksikan lagi di hot news selanjutnya dan tetap setia dengan koran Batampos. Baca kami juga di batampos.co.id. Kami juga hadir di dalam Instagram, di Instagramnya Batampos, Twitternya Batampos, dan follow juga kami di Facebooknya Batampos, dan juga subscribe kami di YouTube-nya Batampos. Itu saja bincang-bincang sore ini. Selamat sore dan salam redaksi